إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian tinggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala ikhwan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji saya pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan ngaji tentang siapa sebenarnya Ahlul Bait. Kemudian juga bagaimana dampak hukumnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam fatwa-fatwa tarjih ada di antaranya misalkan terkait dengan konsep kultus, maka kita harus berhati-hati tentang kultus ini, karena kalau sudah seseorang itu kultus mengagungkan seseorang atau kelompok dengan cara yang berlebih-lebihan, nanti bisa terjebak pada perbuatan selanjutnya yang lebih besar lagi, yaitu perbuatan syirik. Nah, itu patut diwaspadai. Nah, dalam hal ini kita pun akan mencoba menelusuri hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti begini, kadang media sosial itu di sisi lain memberikan pengetahuan, tapi di sisi lain kalau kita nggak baca lagi ini bahaya juga. Karena kalau kita melihat ada yang membatasi, misalnya, nanti kita akan buka ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membatasi bahwa Ahlul Bait itu misalkan hanya sampai kepada Ali, Fatimah, kemudian Hasan dan Husain. Sama sini aja. Masih aja. Datang sama sini. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat ada pendapat misalkan, dan itu dengan entengnya pendapat tersebut berani menyalahkan kalau misalkan beda dengan beliau. Nanti di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mengungkap beberapa ragam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana di ragam itu kalau kita hanya membaca salah satu saja bisa jadi terjebak pada satu pemahaman yang berbeda pula dengan yang membaca hadis yang lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah batasan tentang Ahlul Bait. Dan yang jelas Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang harus kita waspadai pertama,
keluarga Rasulullah SAW itu bagaimanapun pula itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW yang patut kita sebagai umat Rasulullah SAW tentunya cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Terlepas dari itu, jangan sampai pula kita terjebak pada satu pemahaman bahwa kalau keluarga Rasulullah SAW mau perbuatannya itu munkar sekalipun, maka mereka itu lebih mulia daripada orang baik yang bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena kan kalau kita dengar dari saudara-saudara kita yang merasa dirinya itu cucunya Rasulullah SAW, nah kesannya bahkan mereka menyampaikan dengan tanpa tendeng alih-alih begitu menyampaikannya pun bahwa kalau seorang keturunan Rasulullah itu dia melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, itu tetap saja lebih baik daripada seorang yang berilmu dan lain. Nah, makanya wajar kalau di zaman sekarang akhirnya orang-orang yang setuju dengan itu akhirnya menyerang. Wah, ini keturunan yang selama ini mengakui sebagai keturunan Rasulullah itu sebenarnya mereka ada darah Yahudi. Karena kalau kita hubungkan dengan perilaku orang-orang Yahudi dengan anggapan seperti tadi itu, bahwa kalau misalkan dia itu keturunan Rasulullah melakukan perbuatan munkar, perbuatan maksiat, perbuatan dosa lah istilahnya, itu jauh lebih mulia dibanding dengan orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi dia berakhlak baik. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu mereka punya klaim, sudah punya anggapan bahwa la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi tidak akan masuk surga kecuali mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan dari amal soleh, tapi karena klaimnya. Kalau sudah klaimnya Yahudi, klaimnya Nasrani, maka mereka yang akan masuk surga. Kalau tidak Yahudi, tidak Nasrani, berarti tidak akan masuk surga. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Islam itu mengajarkan kepada kita. Ini saya tambahkan. Makanya derajat kemuliaan seseorang itu hanya dilihat dari sebenarnya sejauh mana ketakwaannya di hadapan Allah. Surat ini kan sebenarnya sudah jelas ya. Di surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Di mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini Allah yang langsung mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau orang itu benar-benar berilmu dan berangkat dari keilmuan, sebenarnya apa yang difirmankan Allah, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah itu akan jauh lebih dipercayai daripada ungkapan-ungkapan orang-orang setelah itu. Kita ini kan seringkali terbalik begitu. Karena sudah terlanjur cinta, cintanya cinta buta, begitu cinta mati. Akhirnya karena merasa tadi juga dengan keilmuan yang tidak memadai barangkali begitu, akhirnya terjebak dengan pernyataan-pernyataan, keyakinan-keyakinan yang keyakinan itu justru bertolak belakang dengan apa yang difirmankan Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bagi mereka yang dikatakan misalkan yang Muhammad yang misalkan, kalau ini hukum lah, anggaplah hukum seandainya ada dari yang dikatakan para pemimpin. Kalau kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Tuhanmu. Bukan pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Apalagi dijawab dengan jawaban, kalau ditanya Tuhan nanti dijawabnya apa? Nanti dijawabnya Nabi Muhammad itu sudah salah begitu. Apalagi dijawab orang yang mengakui sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kalangan awam itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ternyata justru kesannya jawaban dari orang-orang yang cinta kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau orang-orang yang mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih benar daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pula nanti yang akan berdampak ketika misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syariat, mengajarkan tata cara ibadah, mengajarkan tata cara sholawat yang benar-benar diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi yang diajarkan langsung oleh Rasulullah itu tidak begitu laris, tidak begitu laku dibandingkan dengan sholawat-sholawat yang diajarkan oleh orang-orang berikutnya. Ada apa? Karena biasanya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dibumbui dengan fadilah-fadilah yang berlebih, yang keutamaan yang aneh-aneh. Biasanya kan kalau kita ada hubungannya nanti, kalau kita punya hajat baca sholawat ini, kalau kita punya kepentingan baca sholawat ini. Kan kalau kita baca sholawat yang kita baca sholawat Ibrahimiyah itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa ada kalau Bapak Ibu lagi misalkan susah begitu baca sholawat Ibrahimiyah? Enggak. Makanya kalau begitu laris yang begitu. Padahal seharusnya kalau kita ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus lebih diutamakan, bukan ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang berikutnya. Nah, seperti di sini kan sudah terungkap melalui ayat ini bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena keturunannya. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, ada salah satu di antara riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam riwayat ini, faqala ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wa la li ajamiyyin ala arabiyyin, wa la li ahmar ala aswad, wa la aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai umat manusia, Tuhan kalian itu satu, dan sesungguhnya ayah kalian juga satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang yang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaannya. Ini kan penegasan, berarti penegasan dari surat Al-Hujurat ayat 13 lebih tegaskan di dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa keturunan itu tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Semuanya dianggap sama, orang Arab atau bukan orang Arab, semuanya sama. Siapapun itu. Mengapa sampai keluar pernyataan seperti ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah? Karena memang pada saat itu pun terjadi. Jadi kalau dia itu merasa bangsa Arab, maka orang yang non-Arab itu dianggaplah tidak semulia orang Arab. Dan dampak itu tuh sampai sekarang juga kuat, Bapak Ibu. Makanya kalau laki-laki orang Arab biasanya bebas menikah dengan siapapun itu, karena tidak akan kehilangan kearabannya. Tapi kalau ibu-ibunya, kalau perempuannya itu orang Arab, pasti tidak mau menikah dengan orang non-Arab. Kenapa? Karena nanti akan kehilangan
kearabannya kuat sampai sekarang pun masih ada. Nah sebenarnya kalau kita Islam itu nggak seperti itu. Kalau Islam itu, dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW juga. Jadi selain dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, juga bagaimana Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bahwa posisi manusia itu sama, orang Arab ataupun orang bukan orang Arab, semuanya sama. Mau kulitnya apapun itu semuanya sama, kecuali yang membedakan itu adalah derajat ketakwaannya. Dan ini bisa berlaku di mana saja, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Arab saja, di Eropa pun pernah. Kalau orang yang berkulit hitam itu diperlakukan dengan semena-mena. Sebenarnya yang aman itu di Indonesia ya. Di Indonesia itu coba mau kulit apapun kan enak-enak saja, aman-aman saja. Beda dengan di beberapa negara. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kasus misalkan yang terjadi dalam salah satu riwayat bahwa Al-Ma'mur bin Suwaid ia berkata, aku melihat Abu Dzar di Rawdah mengenakan kain bulu tebal, sementara budaknya juga mengenakan kain yang sama. Orang-orang pun berkata, wahai Abu Dzar, sekiranya engkau ambil kain yang dikenakan oleh budakmu, lalu kamu pakai, tentu itu akan menjadi perhiasan. Lantas engkau beri budakmu itu dengan pakaian yang lain. Abu Dzar berkata, aku pernah menghina seorang laki-laki, sementara ibunya adalah seorang wanita ajam. Maka aku menghina laki-laki itu karena ibunya. Orang itu kemudian mengajukan aku kepada Rasulullah SAW. Nah beliau pun bersabda, wahai Abu Dzar, engkau ini laki-laki yang masih ada sisa-sisa sifat jahiliyah. Beliau melanjutkan lagi, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Allah melebihkan kalian atas mereka. Maka siapa saja dari mereka yang tidak berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian buat dan jangan kalian siksa makhluk Allah. Nama selalu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kasus, berarti Abu Dzar sendiri juga pernah. Jadi sahabat Nabi SAW yang luar biasa pun pernah bullying ya, kalau di zaman sekarang ini pernah mengejek gitu. Makanya kalau di zaman sekarang kita pernah mengejek, nah, ya wajar mungkin. Nah, kenapa? Karena zaman sahabat juga pernah. Tinggal kita kembali ke jalan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya yang utama istighfar agar tidak mengulangi lagi. Karena lagi-lagi orang itu biasanya ketika orang itu berani mengucilkan orang lain atau menghinakan orang lain, karena dia berada pada posisi di atas dari orang yang dihinakan. Karena nggak mungkin kalau dia itu berada di posisinya di bawah menghinakan orang yang berada di atas. Nama selalu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kasus yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Makanya sebenarnya semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengingatkan begitu sampai di Islamnya budak sekalipun itu perlu diperlakukan sama seperti warga. Makanya kalau kita belajar tentang konsep budak, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya kita takut punya budak itu. Kalau benar-benar paham dengan Islam, karena sedikit saja kita ini memperlakukan beda antara kita dengan budak, zalim dan dosa. Kita kan kesannya enak sekali, kok punya budak enak sekali begitu. Bisa diperlakukan dengan semena-mena, bisa kan begitu. Padahal tidak begitu konsep Islam itu. Justru konsep perbudakan di dalam Islam itu konsep yang sangat memuliakan. Orang yang dalam kondisi gak mampu, lalu muncullah konsep perbudakan dalam Islam itu
Dan Islam mengajarkan budak itu wajib diperlakukan secara manusiawi. Bahkan kalaupun di pekerjaan, tidak boleh mempekerjakan dia dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Makanannya harus sama dengan makanan tuannya. Jadi kalau tuannya itu makan ayam, maka budak itu harus makan ayam. Artinya harus sama enaknya. Jangan sampai misalkan si tuannya makannya di meja, di kursi, kemudian di ruang makan, sementara budaknya di belakang. Nah ini kan benar. Islam kan begitu. Makanya ketika Abu Dhar memperlakukan budaknya pun pakaiannya sama diperlakukan. Masa misalkan kalau tuannya pakai pakaian yang sangat bagus, sementara budaknya hanya pakaian ala kadarnya, itu tidak benar di dalam Islam. Nah ini menunjukkan apa? Lagi-lagi kalau sekiranya budak saja diperlakukan mulia seperti itu, apalagi yang bukan budak, itu menunjukkan bahwa konsep nasab itu sebenarnya dalam Islam itu semuanya dianggap sama saja, kecuali nanti yang membedakan di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan orang itu. Termasuk dalam hal ini adalah memuliakan misalkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Anas bin Malik ini, anna rajulan qala ya Muhammad ya sayyidana wa ibna sayyidana wa khairana wa ibna khairana. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ayuhan nas alaikum bittaqwa wa la yastawiyannakum syaitan ana Muhammad ibn Abdillah Abdullah wa Rasul wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Jadi dalam riwayat ini kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Muhammad, wahai tuan kami dan anak tuan kami, dan sebaik-baik dari kami dan anak dari sebaik-baik kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian tertipu daya setan. Saya itu Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah saya tidak senang kalian mengangkat diriku lebih di atas derajat yang telah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada. Nah ini kan pernyataan dari Rasulullah SAW. Jadi ungkapan Sayyidina begitu ya di zaman sekarang kan juga kita sering Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina begitu. Di zaman Rasulullah SAW biasa sahabat pun mengatakan begitu. Tapi apa tanggapan Rasulullah SAW? Ternyata kalau kita melihat dari riwayat ini, Rasulullah SAW itu gak senang. Ma'uhibbu antar fa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Saya itu gak suka, gak senang. Tapi kan kita suka memuliakan, makanya dalam ungkapan Sayyidina. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari riwayat ini menunjukkan bahwa satu di antara ragam nanti di kalangan umat Islam sendiri terkait dengan dampak hukum. Bagaimana mengucapkan Sayyidina itu? Ada yang dengan misalkan berpendapat secara keseluruhan pokoknya nggak boleh. Apalagi kalau misalkan dalilnya. Tapi di sisi lain juga ada yang berpendapat apapun itu semuanya boleh. Kenapa? Bisa ada di antara riwayat hadis Nabi SAW bahwa kelak pada hari kiamat itu Rasulullah SAW itu Sayyidun Nasi Yaumal Kiamat. Rasulullah SAW itu adalah tuannya umat manusia pada hari kiamat. Dalil itu dipakailah sebagai satu dalil bolehnya kita mengucapkan Sayyidina. Ya, itu diantara dalil yang pakai. Nah, tapi nanti kita
kita lihat ya beberapa dalil-dalil yang lain. Cuma orang yang berpendapat tetap boleh menggunakan sayyidina itu, yaitu salah satunya. Kemudian sementara yang tidak boleh, mereka menganggap bahwa dalil itu tidak tepat kalau dipakai untuk dalil ini. Nah, nanti dari majelis tadi juga punya dasar. Ada kalanya kita diperbolehkan, kemudian ada kalanya kita tidak dianjurkan. Seperti misalkan nanti khusus untuk masalah ibadah makhluk, maka apapun yang dibacakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakin itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk kita amalkan. Artinya ketika Rasulullah misalkan mengajarkan tidak pakai sayyidina, maka insya Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu itulah yang terbaik. Namanya seorang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Ahmad, nah kurang lebih redaksinya kurang lebih seperti ini. Ya Sayyidina wa Sayyidina wa ya Khairana wa Khairana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu bi qaulikum wa la yastahdiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasulullah wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa rafa'ani Allahu azza wa jalla. Kurang lebih hampir sama inti dari riwayat ini. Yang jelas Rasulullah SAW itu tidak senang kalau sahabat-sahabat itu mengagung-agungkan, mengangkat Rasulullah SAW melebihi dari apa yang telah Allah tinggikan, artinya Allah tetapkan derajat Rasulullah SAW. Itu adalah keinginan dari Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah tidak senang, kalau kita cinta kepada Rasulullah, masa kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah? Kan begitu logikanya. Artinya kalau kita ini cinta kepada Rasulullah SAW, pastinya kita ini melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nama kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun mengingatkan kita sebagai satu peringatan keras agar jangan sampai berlebih-lebihan. Apa kata Rasulullah SAW? La tutruni kama atlaqin nasara ibna Maryam fa inna ana abduhu faqulu abdullahi wa rasul. Jadi janganlah kalian itu menyanjungku, memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji atau menyanjung Isa putra Maria. Sesungguhnya saya ini adalah hambanya Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan utusannya. Hanya begitu. Mengapa demikian? Ini kan satu kekhawatiran dari Rasulullah SAW. Karena nanti Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, makanya kalau kita misalkan saking memposisikan Rasulullah SAW itu seakan-akan nanti seperti orang-orang Nasrani memposisikan Nabi Isa, nanti seakan-akan dia sama seperti Allah. Coba saja misalkan kalau ada cerita-cerita yang mengagungkan Rasulullah, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita hayalan yang isinya adalah mengagungkan Rasulullah SAW, walaupun itu sudah sampai pada tingkatan kultus bahkan syirik, orang itu percaya. Orang itu percaya. Tambah dengan harus sholawat kepada Rasulullah SAW. Padahal tidak begitu kata Rasulullah SAW. Makanya salawat-salawat yang diajarkan, kemudian salawat juga pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi diajarkan oleh orang-orang berikutnya, kalangan sahabat juga tidak pernah begitu. Ini hanya diajarkan oleh orang-orang yang menyanjung Rasulullah dengan cara yang berlebih-lebihan. Nanti ada di antara ungkapan-ungkapan itu seakan-akan Rasulullah SAW itu seperti Allah menyelesaikan masalah, memberikan solusi terhadap masalah-masalah. Rasulullah sudah tidak ada. Jadi kalau misalkan baca sholawat itu akhirnya ada keyakinan kalau misalkan ada masalah, kalau ada hajat, baca sholawat ini sekian kali. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau kita pengen ibadah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nah, dengan demikian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan batasan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah seperti ini batasannya, apalagi kepada orang-orang yang mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kita ini enggak mudah atau enggak gampang dibohongi. Padahal Rasulullah kan sudah mengajarkannya seperti ini. Jadi kalau ada misalkan cerita-cerita yang berlebih-lebihan, mengagungkan yang berlebih-lebihan, biasanya yang mereka ungkapkan itu satu misalkan karomah kewaliannya. Karena karomah kewalian itu akhirnya muncullah cerita-cerita yang berlebih-lebihan. Jadi nanti ketika misalkan dia rindu dengan Rasulullah, datang ke makam Rasulullah, bisa jabat tangan dengan Rasulullah. Rasulullah katanya menjulurkan tangannya dari kuburannya. Nah, ini kan cerita-cerita begitu. Ini kalau kena orang awam percaya. Lagi di kuburan sekalipun, kalau orang itu teriak misalkan, diam. Jadi sedang berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir. Bagi orang awam itu percaya aja. Tapi kalau orang itu beriman juga masalah. Dan alhamdulillah saya kira sekarang ini dengan adanya hal yang ramai yang ramai sekarang ini, ternyata mulai terbuka. Saya sedikit mengikuti menghormati itu karena apa? Keilmuannya. Itu kan sudah lain lagi kalau karena keilmuannya. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan ahlul bait itu. Salah satu di antara dasarnya di surat Asy-Syura ayat yang ke-23 ini. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-23 ini, "Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati qul laa as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Jadi itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, di sini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini memang ada tiga pendapat. Kalau pendapat yang pertama, justru Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu mengomentari Sa'id bin Zubair yang mengatakan bahwa ilal mawaddah fil qurba itu adalah kecuali kecintaan dalam kekerabatan itu yang makna kekerabatan di situ kata Sa'id bin Zubair kerabat dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kata Ibnu Abbas, kok terburu-buru berpendapat seperti itu, berpendapat terburu-buru. Kenapa? Karena ternyata hampir setiap keturunan Bagi membuat mumin Quraisy ilakan ala fihi qarabah. Hampir semua perut bahasa dasarnya itu sakleknya itu. Semua perut dari orang Quraisy itu ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya suku-suku yang ada di bangsa Quraisy pada saat itu punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu hubungkan kekerabatan tadi antara Rasulullah dengan orang-orang suku-suku orang-orang kafir Quraisy tadi. Dan salah satunya ketika Rasulullah SAW menyampaikan seruan Islam itu, maka Ibnu Katsir menjelaskan, kan kita ini punya kedekatan kekerabatan. Kalaupun kalian itu tidak menerima seruan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka jangan menghalangi. Kemudian juga jangan apalagi misalkan sampai berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena antara Rasulullah dan orang-orang Quraisy tadi punya hubungan kekerabatan. Nah, kemudian kalau penjelasan yang kedua,
tentang kekerabatan di sini ternyata penafsirannya illa antuwadullaha wa antaqrabu ilaihi bil ma'asi. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekerabatan di sana itu kerabat itu kan dekat. Maka kedekatan yang dimaksud itu ila mawaddata fil qurba, kecuali misalkan kekerabat atau kekasihan atau belas kasihan di dalam kekerabatan tadi atau kedekatan tadi itu dimaknai kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah itu nyuruh orang untuk memeluk ajaran Islam, maka saya tidak butuh upah balasan. Tapi yang saya butuhkan itu adalah bagaimana kalian itu bisa dekat dengan Allah, begitu kalau bahasa bebasnya. Karena dengan dekat dengan Allah ya itulah sebenarnya yang diharapkan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah kalau yang ketiga memang ada satu kasus yang dimaksud dengan kekerabatan di sini adalah kekerabat dari Rasulullah SAW. Siapa yang dimaksud dalam riwayat ini? Yaitu Fatimah dan anak-anaknya. Jadi kalau dalam riwayat ini disebutkan yang dimaksud dengan kekerabatan ini adalah Fatimah dan anak-anaknya. Siapa anaknya itu? Hasan dan Husain. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sebenarnya Ahlul Bait itu? Makanya dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penjelasan tentang siapa sebenarnya Ahlul Bait. Contoh misalnya satu riwayat yang panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsh, beliau membuat makanan yang terbuat dari roti dan daging. Lalu aku memutus menyuruh untuk mengundang makan-makan. Kemudian datanglah satu kaum, mereka makan lalu keluar lagi. Setelah itu datang lagi satu kaum. Setelah mereka makan, mereka pulang. Aku terus menyuruh hingga tidak ada lagi yang dapat aku undang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, aku sudah tidak mendapatkan orang yang dapat aku undang. Beliau bersabda, angkatlah makanan kalian. Namun di sana ada 3 orang yang sedang berbincang-bincang. Nabi keluar dari kamar Aisyah. Nabi keluar ke kamar Aisyah seraya berkata, Assalamualaikum wahai Ahlul Bait warahmatullah. Aisyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, bagaimana kamu mendapati istrimu? Kata Aisyah, semoga Allah memberkahimu. Beliau berkeliling ke kamar seluruh istri-istri dan mengucapkan kepada mereka sebagaimana yang beliau ucapkan kepada Aisyah. Artinya apa ucapannya? Assalamualaikum ya Ahlul Bait. Nah, jadi kan kalau kita merujuk kepada riwayat ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Ahlul Bait itu, maka yang termasuk Ahlul Bait itu adalah istri-istri Rasulullah SAW dalam riwayat yang kedepannya ini. Nah, kemudian kalau dalam riwayat yang lain, ini masih menguatkan tentang riwayat tadi tentang istri-istri Rasulullah SAW itu adalah Ahlul Bait. Kemudian kalau dalam riwayat yang lain ada satu pernyataan pada satu pagi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan menggunakan kain bulu hitam yang berhias. Tak lama kemudian datanglah Hasan bin Ali. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Kemudian datanglah Husain dan beliau pun masuk bersamanya ke dalam rumah. Setelah itu datanglah Fatimah dan beliau pun menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Akhirnya datanglah Ali dan beliau pun menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu hai Ahlul Bait dan membersihkan sebersih-bersihnya. Jadi kalau kita merujuk kepada surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, Ahlul Bait di sini adalah
Mulai dari siapa Bapak Ibu? Hasan, Husain, kemudian Fatimah dan Ali. Jadi Ali itu termasuk dari Ahlul Bait. Yang tadi istri-istri termasuk Ahlul Bait. Nah, kemudian ada lagi riwayat Sahih Muslim. Lalu kami bertanya, "Faqulna man Ahlul Baitihi nisa'u?" Qala la. Jadi ada sahabat bertanya, "Siapakah Ahlul Baitnya itu? Bukankah istri-istri beliau?" Dia menjawab, "Nah, demi Allah sesungguhnya seorang istri itu bisa saja dia setiap saat bersama suaminya, tapi kemudian bisa saja dipulaknya hingga akhirnya dia kembali kepada bapaknya dan kaumnya. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait beliau adalah keturunan beliau yang diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat." Nah, jadi justru kalau dalam riwayat ini Ahlul Bait Rasulullah itu punya ciri khas, tidak dibatasi siapapun dia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan baginya menerima zakat. Makanya kalau kita memposisikan satu hadis dengan hadis yang lain dipahami terpisah, bingung siapa sebenarnya Ahlul Bait. Tapi kalau kita mencoba mendekati dengan utuh, maka sebenarnya Rasulullah SAW menjelaskan Ahlul Bait itu mulai dari istri-istri beliau yang masih menjadi istri-istri Rasulullah SAW, kemudian juga keturunan Rasulullah SAW mulai dari Fatimah, Hasan, Husain termasuk juga Ali, plus keturunan berikutnya yang diharamkan untuk menerima zakat. Mengapa demikian? Karena ada hadis Nabi yang cukup panjang yang menjelaskan tentang Ahlul Bait itu. Yang di dalam hadis itu ada di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat yang dia itu mau menikah, kemudian tidak punya harta. Akhirnya dia menjadi pegawai penarik zakat, jadi amil. Lalu dia meminta dari bagian amil. Nah, diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau keturunan Rasulullah itu tidak boleh dia menerima harta dari zakat, walaupun dia sebagai petugas amil. Kenapa? Karena zakat bagi keluarga Rasulullah itu ibarat seperti kotoran manusia, jadi tidak boleh. Nah, dari situlah Rasulullah mencari yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, disitulah artinya kalau kita ini cinta kepada keluarga Rasulullah, orang yang benar-benar keturunan dari Rasulullah, cukup aja kita ini mengucapkan salawat, dan salawat yang kita baca itu sudah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kan ini ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, kaifa as-salatu 'alaikum ahlal bait? Fa inna Allah qad allamana kaifa nusalli 'alaikum." Jadi sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bersalawat kepada Ahlul Bait? Karena kita ini sudah tahu bagaimana engkau mengajarkan kami bersalawat kepadamu." Nah, Rasulullah membacakan salawat ini. Jadi kalau kita mau bersalawat untuk Ahlul Bait, dia bacakan. Makanya setiap sholat kita baca salawat ini dengan redaksi yang berbeda barangkali. Karena ini kan pakai innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Tapi nanti dalam redaksi yang lain, dalam bentuk kalimat yang lain, seperti misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nanti yang nggak pakai wa ala biasanya di akhirnya innaka Hamidum Majid, juga ada tambahan fil alamin, dan itu semuanya diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hanya dari bacaan-bacaan salawat yang diajarkan oleh
dalam Rasulullah lagi-lagi Rasulullah gak nambahi atau gak menggunakan kata sayyidina. Nah inilah dampak hukumnya. Jadi kalau misalkan kita cinta kepada Ahlul Bait, siapapun dia, yang jelas benar-benar Ahlul Bait ya, bukan sekedar mengaku gitu. Ya kita cukup dengan begitu, baca salawat seperti ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang kita dalam kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wallahualam bishawab. Kita Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.